Manahan Solo tergenang air? Lah, katanya lolos verifikasi. Udah benarkah tata cara verifikasi PT LIB? Lalu kita akan bahas soal timnas Indonesia yang katanya main buruk. Apa ya penyebabnya? Semuanya akan kita bahas di video singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi singkat kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Ditundanya laga antara Persija Jakarta versus PSS Sleman lantaran Stadion Manahan Solo yang tergenang air menjadi viral dan jadi sorotan publik. Persoalannya bukan karena lapangan yang banjir, karena jika lapangan banjir di Indonesia mah udah biasa, ya nggak? Tapi hal ini jadi viral karena hal ini terjadi di salah satu stadion yang katanya bertaraf internasional dan dapat nilai A saat PT LIB lakukan verifikasi. Bahkan stadion ini jadi salah satu venue Piala Dunia U20. Tentu yang jadi pertanyaan publik adalah, sudah benarkah verifikasi yang dilakukan PT LIB? Atau selama ini PT LIB lakukan verifikasi itu cuma akal-akalan saja? Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Sebab ada beberapa stadion yang justru lancar jaya atau tak ada masalah dalam cuaca apapun. Bahkan terkesan stadion ini sangat bagus, justru tak lolos verifikasi. Oke, saya nggak mau bilang ya Stadion Manahan Solo ini buruk drainasenya. Tapi yuk kita lihat dan bandingkan dengan stadion yang katanya tak layak dan tak lolos verifikasi PT LIB ketika hujan turun ya. Yang pertama, Jakarta International Stadium atau JIS saat hujan turun dan deras ya, yang katanya tak lolos verifikasi. Adakah genangan air? Coba dilihat. Lalu Stadion GBLA milik Persib saat dipakai latihan Persib di saat hujan deras. Lihat dong, adakah genangan air di sana? Lalu bagaimana dengan Stadion Maguwo Harjo yang katanya layak dan lolos verifikasi PT LIB dan dipakai venue sistem bubble? Kita lihat saat musim hujan ya. Maka dari itu wajar timbul pertanyaan, apa yang diverifikasi oleh PT LIB? Apa cuma kondisi rumput? Apa cuma kondisi bangku penonton? Kalau cuma rumput dan bangku penonton, bukankah JIS dan GBLA lebih bagus dibanding Maguwo Harjo dan Sultan Agung? Ngerti dong sekarang kenapa kami selalu bilang politik dan akal-akalan bertebaran di sepak bola kita? Ya karena itu memang jelas adanya. Ntar ujung-ujungnya saling nyalahin deh. Pemerintah nyalahin PSSI, PSSI nyalahin PT LIB, PT LIB nyalahin pengelola stadion. Terus pengelola stadion nyalahin siapa dong? Ngerti dong sekarang? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang menang 2-1 di laga perdana AFF 2022 melawan Kamboja alias kembang kuburan. Tapi masyarakat Indonesia khususnya pecinta sepak bola Indonesia sangat tidak puas dengan penampilan anak asuh Sintayong. Tak bermaksud meremehkan Kamboja ya, tapi memang jelas terlihat para pemain kita seperti pemain yang baru belajar main bola.
lari berat, pergerakan lambat, kesalahan passing, komunikasi yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya bukan lantaran para pemain timnas kita ini buruk atau jelek ya, tapi jelas banget fisik para pemain timnas hancur. Betul yang dikatakan Sintayong, jika fisik para pemain timnas hancur parah. Banyak yang bilang wajar karena persiapan yang mepet, wajar karena laga perdana, wajar karena tak lakukan uji coba dulu, wajar karena lantaran kompetisi terhenti, dan lain sebagainya. Tapi semua alasan-alasan ini yang katanya wajar akan jadi bumerang saat nanti timnas Indonesia gagal di ajang ini, dan akan muncul alasan atau hujatan-hujatan baru, dan semua alasan-alasan itu tak jadi berguna. Yang berkomentar wajar karena persiapan yang mepet. Persiapan yang mepet. Di sini yang salah adalah PSSI dengan programnya. Kenapa PSSI gelar TC Timnas U19 di luar negeri sangat lama, padahal AFF sudah di depan mata? Kenapa TC Timnas U19 nggak ditunda dulu dan fokus ke AFF? Ini jawaban atas alasan yang pertama ya. Yang kedua, yang berkomentar wajar karena laga perdana. Laga perdana. Jika lawannya sekelas Malaysia, Thailand, Vietnam, atau tim-tim besar ASEAN, oke, ini bisa jadi alasan. Tapi ini lawannya adalah Kamboja yang notabene tim yang belum pernah menang lawan Indonesia. Dan jika alasannya laga perdana, harusnya para pemain timnas fisiknya atau staminanya masih full dong. Lalu yang berkomentar wajar karena tak lakukan uji coba. Tak lakukan uji coba. Ini kembali lantaran TC Timnas U19 terlalu lama, jadi timnas senior terabaikan. Terus katanya timnas senior susah cari lawan tanding lantaran sepak bola dihentikan. Kalau soal sepak bola dihentikan, salahin tuh supporter arogan dan orang-orang politik bangsat yang gara-gara mereka sepak bola terhenti. Nah, yang berkomentar wajar karena kompetisi terhenti. Kompetisi terhenti dan akibatnya pemain tak bertanding yang membuat performa pemain terus menurun. Kalau alasan yang ini nggak usah jadi alasan. Kompetisi terhenti gara-gara siapa? Terus kenapa tim yang bikin gara-gara nggak dihukum? Makanya banyak yang bilang sepak bola itu nggak bisa disatukan dengan politik. Ya gini deh jadinya, nggak bakalan bisa maju kalau sepak bola disatuin dengan politik. Contoh Kamboja, ini negara paling lemah loh di sepak bola di ASEAN. Tapi sejak datangnya Keisuke Honda dan Honda meminta tak ada satupun yang boleh ikut campur dalam urusan timnas kecuali dirinya dan federasi. Begitupun dengan pemerintah Kamboja tak boleh mengintervensi Keisuke Honda. Dan akhirnya Kamboja pun berkembang. Begitupun dengan liganya. Liga Kamboja yang cuma 4 tim ini justru berkembang pesat. Terbukti tim sekelas Bali United yang katanya 2 kali juara Liga 1 dibantai oleh klub asal Kamboja. Jadi jelaskan, sepak bola kalau udah disusupi politik dan ABS alias asal bapak senang, ya pasti nggak bakalan maju lah. Pertanyaannya, mau sampai kapan sepak bola kita kayak gini terus? Oke, itu sedikit pembahasan kita di video kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Tak ada maksud kami untuk menjatuhkan satu atau dua pihak-pihak tertentu. Semua ini hanya sebagai bentuk ekspresi kami saja yang tak ingin sepak bola Indonesia hancur gara-gara politik. Kick out politik from football. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ketik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.